wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kauis, kabar baik kan? Pasti dong, kan jalan-jalan di Bali bikin good mood terus, iya kan? By the way, kemarin kita tuh sempat ngobrolin soal pernikahan dengan adat Bali. Di media sosial kita cukup banyak ternyata yang minat dengan pembahasan menikah dengan orang Bali. Nah, kalau kamu pernah datang ke pernikahan orang Bali, pernah lihat ada rangkaian acara lain gak? Misalnya aja nikahan dibarengin sama tradisi metatah atau potong gigi. Nah, pas banget. Sekarang kita bakal bahas soal metatah atau potong gigi. Tapi biar lebih jelasnya mending dijabarkan oleh para pemangku adat aja deh. Kalau metatah itu berdasar dari lontar kale pati tatua, di mana ceritanya dari lontar kale pati tatua itu Dewa Siwa dan Dewi Durga itu sedang memadu asmara, dan pada saat ada angin tertiup, kain penutup tubuh Dewi Durga tersikap sehingga jatuhlah birahi dari Dewa Siwa. Jatuhnya di tengah laut. Lahirlah Betara Kala. Betara Kala ini sangat sakti. Dia ingin tahu siapa orang tuanya. Dengan kesaktiannya dia memporak-porandakan swarga. Hanya karena ingin tahu siapa orang tuanya, siapa yang ngerupake. Nah, sehingga Dewa Siwa berubahlah wujudnya menjadi resi. Di sana dia berbicara dengan Betara Kala, mengatakan, "Cening, yen cening dot nepuk sira saneng ngerupake cening, kepuk caring-caringe itu mari cening nepukin bapa memen ceningnya." Nah, di sanalah akhirnya Betara Kala memotong calingnya. Dengan memotong calingnya, Siwa yang tadi berubah wujud langsung kembali menjadi Dewa Siwa dan mengatakan, "Sayalah orang tuamu." Nah, dari dasar itulah kenapa yang namanya metatah dilambangkan dengan memotong gigi taring, terutama 6 gigi depan. Metatah merupakan ritual keagamaan yang memang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang sudah menginjak masa remaja. Dalam ajaran ini terkandung nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang sedang dibutuhkan pada masa remaja sebagai sarana dalam pembentukan kepribadian anak yang merupakan kelanjutan dari pembentukan di masa bayi dalam kandungan dengan harapan lahirnya anak yang suputra atau anak yang baik. Oleh karena itu sifat-sifat keraksasaan tersebut perlu dinetralisir dan dikendalikan. Kayak yang tadi udah dijelasin ya sama pemangkunya. Agar nantinya dapat tercapai tujuan, yaitu diharapkan sifat-sifat keraksasaan bisa berubah jadi sifat-sifat kebaikan. Upacara potong gigi ini ritual yang udah dilaksanakan sejak dulu kala dan terus berkembang sampai saat ini. Biasanya sih kalau di Bali ya,
Upacara potong gigi itu dilakukan bersamaan sama pelaksanaan upacara ngaben, pernikahan, ataupun ngeresi. Tentunya untuk metata sendiri ada urutan tata caranya dong. Kalau gitu kita langsung tanya aja yuk ke Juro Mangku. Tata cara potong gigi utawi metatah banyak cara sebenarnya, dalam artian kita kemana dulu mau melungsur panugrahan, siapa yang akan kita mintain tolong untuk melaksanakan upacara ini. Pada dasarnya upacara metata didasari oleh kita matur piuning dumun kepada Ide Sesunan. Semoga upacara metata ini berjalan dengan lancar. Setelah upacara mepiuning lunas panugrahan sama Ide Sesunan dilakukan dengan upacara yang tata caranya adalah dimulai dengan upacara mobil kale dulu. Terus upacara mobil kale lantur dilangsungkan dengan upacara penyekeban. Di malam itu sebelum upacara metata utawi mepandas. Keesokan harinya baru dilaksanakan upacara metata. Jadi dilakukan kepada orang yang paling tua lebih dulu, diikuti oleh kepada yang paling muda. Tata cara daripada upacara metata yang sebagian besar pasti sudah tahu dengan mengikir atau memotong daripada 6 gigi atas daripada yang dilakukan upacara. Setelah itu baru dilakukan ngenjak daripada caru. Setelah itu baru turun ke balai petatahan. Itu tata cara yang makin umum. Upacara potong gigi ini umumnya dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit, namun ada juga di beberapa daerah di Bali yang melaksanakannya tuh kayak jam-jam dini hari gitu loh sebelum matahari terbit. Dan pakaian potong gigi ini juga sangat khusus, warnanya putih dan kuning. Sehari sebelumnya biasanya tuh ada upacara mekekep atau mepingit untuk yang akan melakukan potong gigi. Jadi mereka ini dilarang buat keluar rumah. Upacara potong gigi perlu dana yang nggak sedikit ya. Untuk itu sering banget makanya metatah itu diadakan secara massal yang boleh diikuti oleh masyarakat yang kurang mampu. Bahkan ada juga kok beberapa desa yang melaksanakan potong gigi massal gratis. Metatah ini adalah ritual wajib bagi umat Hindu dan merupakan kewajiban orang tua untuk melaksanakannya sebelum anak mereka memasuki perkawinan. Tapi ada pantangannya juga, jadi kalau orang hamil tuh nggak boleh ya untuk melakukan upacara metatah. Sebenarnya metatah ini emang seharusnya dilakukan sebelum menikah, tapi ada juga kok yang karena beberapa alasan akhirnya metatahnya itu dilakukan setelah dia menikah. Kalau pantangannya secara umum biasanya sudah diberikan waktu minimal dari 3 hari sebelumnya itu udah diadakan upacara, ya istilahnya itu adalah dijaga agar tidak ada bencana atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, baik itu yang skala ataupun niskala gitu. Karena kita nggak tahu bahaya itu yang datang, mau ada upacara bisa saja gagal gitu. Jadi dibuatkan upacara penyekeban namanya. Nah itu sehingga pantangannya diharapkan seperti tadi, yang mau metatah ini ya jangan keluar dari lingkungan rumah halaman ya, dibatasi ya, hanya di dalam rumah lah. Seperti tadi menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian menghindari ya menjaga emosi. Misalnya karena masalah hal kecil keluarin kata-kata kasar seperti itu atau marah, itu pantangan-pantangannya. Jadi dalam hal tutur kata, dalam hal ini dijaga untuk berbuat yang baik lah gitu, dalam penyekeban itu.
Itu dia Sobat Kalias seputar tentang metatah atau potong gigi. Gimana menurut kamu? Boleh share di kolom komentar ya pendapat kamu. Sekalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!